Anda masih bersama kami di Berita Nasional Malam. Pemirsa, politik nasi goreng ini masih menjadi gaya komunikasi antara Megawati dan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Hingga saat ini keduanya masih memiliki tujuan yang sama, yaitu mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Lalu bagaimana keharmonisan hubungan antara keduanya saat ini? Untuk membahasnya sudah hadir bersama saya ada Dr. Soleh Basari, selaku pengamat politik CSIS. Apa kabar Bang Soleh? Alhamdulillah sehat, Mas. Sehat selalu ya. Alhamdulillah. Sehat selalu, Bang. Ini sedang lagi ada keharmonisan yang akan terjalin, yang sudah lama terjalin bahkan sampai dengan saat ini ya. Kalau kita melihat terkait dengan politik nasi goreng yang sempat dulu Megawati pernah menjamu Prabowo Subianto, masih ingat tentunya Bang ya. Iya. Nah, bagaimana melihat hubungan Prabowo dan Megawati saat ini, Bang? Apakah politik nasi goreng ini masih akan digunakan dalam komunikasi antara keduanya? Iya, itulah kekayaan politik kita bahwa semua yang sifatnya keras itu bisa diperlunak dengan kemasan-kemasan kuliner atau semacamnya itu. Itu pertama. Kedua, saya melihat bahwa Presiden Prabowo dan mantan Presiden Megawati sekaligus Ketua Umum PDIP ini kan punya banyak kesamaan. Pertama adalah mereka ini berawal dari keluarga paling elit di Republik ini. Megawati mantan presiden sekaligus putri proklamator, sementara Presiden Prabowo adalah di samping menantu jenderal besar sekaligus presiden kedua, beliau juga merupakan putra pegawai ekonomi dan intelektual nomor satu di Republik ini pada awal-awal Republik dibentuk. Kemudian yang kedua, di samping dari latar belakang paling elit, mereka ini sama-sama patriotik, sama-sama punya hero nasionalisme yang kuat. Megawati ditempa oleh ayahnya yang proklamator nasionalis sejati, sementara Prabowo adalah ditempa di Lembah Tidar, yang mana heroisme, patriotisme itu menjadi roh dan detak jantungnya. Nah, saya yakin bahwa Presiden Prabowo ini sampai detik ini orang mengakui dan citranya adalah orang yang sangat setia kawan. Orang yang sangat ingat dengan balas budi dan tahu kebaikan orang per orang yang pernah berjasa pada dirinya. Dulu ketika Prabowo mengalami stateless, kemudian berpindah ke Yordania selama setahun, yang mengambil dan memerintahkan untuk mengambil adalah Presiden Megawati. Oke. Saya yakin jasa-jasa Megawati seperti itulah yang sekarang ini diingat baik oleh Prabowo. Masih. Jadi gaya politik bahasanya sampai dengan saat ini masih keharmonisannya masih berjalan begitu ya, Bang? Betul, sangat kuat itu. Oke, baik. Bang, kalau kita lihat di kabinet saat ini kan PDIP juga masih belum ada begitu ya, Bang ya. Tapi mereka masih memiliki kesamaan tujuan yang utama, yaitu termasuk salah satunya mengentaskan kemiskinan. Kemudian juga Megawati juga mendukung program terkait dengan makan siang gratis gitu ya, yang dari program Prabowo Subianto. Bagaimana melihat ini, Bang? Iya, Presiden Prabowo belum genap 100 tahun memimpin negeri ini. Dia sejak dilantik 20 Oktober. 100 hari. 100 hari, maaf, 100 hari sejak dilantik 20 Oktober kemarin. Tapi kita sudah mencatat capaian-capaian yang menurut saya sangat luar biasa ya. Pertama adalah masuk BRIC, kemudian kedua dia memuhibah pertama ke China, kemudian ke Amerika dan ke sejumlah negara-negara besar, termasuk kemarin ke Mesir bicara tentang Oki dan Palestina. Kemudian di tingkat grassroots dia bicara soal penurunan tarif tiket pesawat, kemudian cek kesehatan gratis bagi yang ulang tahun, kemudian makan bergizi gratis bagi anak-anak TK, SD, SMP, SMA. Ini kan luar biasa. Jadi seiring sejalan dalam waktu kurang dari 100 hari Prabowo melakukan yang high politik maupun yang pro-poor, yang pro pada kemiskinan, pro kepada pemberdayaan, kepada pengentasan kemiskinan itu. Nah, ini tanpa kita sadari bahwa sebenarnya Prabowo itu punya hanya satu hal ketika melakukan itu semua, stabilitas. Nah, stabilitas ini kuncinya adalah tidak hanya sekedar soal faktor keamanan ketertiban masyarakat, tapi yang lebih inti adalah bagaimana partai-partai yang terlibat dalam pengelolaan pemerintahan ini mendukung pemerintahan atau kebijakan-kebijakan Prabowo. Nah, ini tersisa Megawati atau tersisa PDIP. Saya yakin bahwa dari awal Presiden Prabowo udah punya hitung-hitungan bahwa PDIP ini harus masuk satu sisi, tapi sisi lain saya yakin Presiden Prabowo menghitung bahwa faktor Jokowi juga penting. Kalau tiba-tiba kemudian PDIP masuk begitu saja, sementara pertimbangan-pertimbangan dari mantan Presiden Jokowi kemudian diabaikan, ini kan itu bukan tipenya Prabowo. Prabowo di sini seorang solidarity maker luar biasa gitu.
Jadi maksudnya sampai dengan saat ini kalau bisa kita lihat sikap PDIP terhadap pemerintahan Prabowo bagaimana, Bang? Ya, dari statement-statement Megawati itu kan sama sekali tidak ada keberatan atau tidak ada catatan ya yang menurut saya krusial tentang Prabowo ya. Jadi relasi Megawati dengan presiden, relasi Megawati secara khusus dan PDIP secara umum dengan Presiden Prabowo dan pemerintahan Prabowo itu baik-baik saja. Menurut saya itu. Nah, justru kita melihat bahwa rivalitas atau friksi PDIP itu justru dengan mohon maaf dengan mantan Presiden Jokowi, dan itu persoalan mereka berdua. Saya pikir Presiden Prabowo tidak secara langsung maupun apalagi langsung terlibat di situ. Jadi nah justru kehadiran Presiden Prabowo di sini dalam konteks untuk bagaimana dua-dua kekuatan ini menjadi penting sebagai penyeimbang, menjadi penting sebagai penopang pendukung kebijakan-kebijakannya. Saya melihatnya seperti itu. Jadi kemungkinan masih ada hal-hal yang lain gitu yang nanti akan terjadi begitu ya, Bang ya. Oke, baik. Bang, kalau kita dengar-dengar kabar informasi katanya keduanya akan bertemu nih rencananya. Ada rencana wacana-wacana mau bertemu gitu ya. Bagaimana melihat ini, Bang? Apakah memang PDIP akan berkoalisi mungkin akhirnya? Iya, ini memang saat yang tepat untuk ketemu ya setelah friksi kian tajam antara Solo dan Kebagusan atau Solo dengan Diponegoro itu. Dan saya yakin Presiden Prabowo menghitung bahwa saatnya sekarang untuk masuk dalam konteks adalah apa sih sebenarnya titik krusialnya gitu kan. Yang jelaskan bahwa negeri ini dikelola bareng, kemudian dijaga bersama, bahwa kebijakan-kebijakan yang inti adalah stabilitas nasional, kepentingan nasional. Terlepas dari itu persoalan-persoalan yang penting-penting yang bisa diselesaikan dengan cara-cara yang menurut saya bisa punya adat dan tradisi masing-masing lah itu. Oke, baik. Sebelum saya akhiri, harapan apa ke depannya ketika Anda melihat kabar baik ini akan terjadi, Bang? Ya, saya melihat bahwa Indonesia lebih optimis bahwa Indonesia Emas 2045 itu akan nyata adanya ketika kekuatan politik, kekuatan sosial, dan lain-lain itu menyatu seiring sejalan dengan presiden dan pemerintahan. Baik, kita tunggu kabar baiknya karena wacananya nanti Megawati dan juga Prabowo Subianto akan bertemu. Kita lihat apakah pembahasannya seperti apa, dan untuk kemajuan Indonesia pastinya bersama-sama akan dibahas oleh mereka berdua begitu, Bang ya. Terima kasih Dr. Saleh Basari sudah hadir bersama saya di studio hari ini. Terima kasih pemirsa. Informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda yang satu ini. Tetaplah bersama kami.